Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, atau sering juga disebut dengan pembelahan mitosis merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri dari 4 fase, yaitu tahap yang pertama profase, tahap yang kedua metafase, tahap yang ketiga tahap anafase, dan tahap yang lengkap, dan tahap yang keempat tahap telofase. Pada tahap akhir pembelahan sel atau pada tahap telofase umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau sering juga disebut dengan sitokinesis. Namun sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang disebut dengan fase pertumbuhan atau interfase. Pada tahap interfase ini, energi sel untuk pada tahap interfase ini ditandai dengan tahap persiapan atau tahap penimbulan sel untuk melakukan pembelahan. Teman-teman, pada tahap interfase ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan fase-fase yang lainnya. Pada tahap interfase, nukleus atau inti sel dan anak nukleolus dan anak inti sel atau nukleolus akan tampak terlihat jelas. Namun, kromosom masih tidak terlihat karena masih dalam bentuk benang-benang kromatin, yaitu benang-benang halus yang terdiri atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di setiap tepi inti sel selalu terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak akan tetap sama selama pembelahan. Di tahap interfase juga terdapat beberapa tahap lagi, yaitu tahap gap pertama, tahap sintesis, dan tahap gap kedua. Pada tahap gap pertama, sering juga disebut dengan tahap pertumbuhan atau perkembangan sel ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis dan bahan-bahan yang akan digunakan pada fase berikutnya, yaitu fase sintesis. Pada fase sintesis terjadi replikasi atau duplikasi DNA secara genetik sehingga nantinya akan diturunkan ke sel anak dan menghasilkan dua salinan DNA. Fase yang terakhir yaitu fase gap kedua. Pada fase gap kedua, replikasi DNA selesai sehingga terjadi proses peningkatan sintesis protein yang akan dilakukan pada tahap pembelahan sel. Selanjutnya kita masuk ke tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase. Tahap profase. Pada tahap profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Masing-masing sentrosom tersebut akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Kemudian di saat yang bersamaan, mikrotubulus akan terlihat di antara dua sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Dan lama-kelamaan, mikrotubulus ini akan mengalami jalan yang kemudian menjadi gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Dan kemudian di tahap profase ini, benang-benang kromatin mengalami penebalan dan menjadi kromosom. Nah, kromosom ialah dua kromatin identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki dua kinetokor yang menjadi formasi protein dan tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di tahap akhir profase, membran inti sel atau nukleolus dan membran inti sudah tidak hilang dan sentrosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel juga setelah terbentang dari kutub satu ke kutub yang lainnya. Nantinya benang-benang spindel ini akan
Masing-masing kinetochore pada sentromer akan dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle, dan pasangan kromatin akan bergerak ke tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Karena posisi kromosom yang berada di tengah-tengah inti sel membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap anafase. Pada tahap anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatin pada bagian sentromer dan kemudian menghasilkan kromosom yang baru. Masing-masing kromosom tersebut akan ditarik ke kutub inti yang letaknya berlawanan, dan jumlah kromosom yang ditarik ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang ditarik ke kutub yang lainnya. Dan pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing, dan sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis disebut juga dengan fase pembelahan atau fase pemisahan. Pemisahan sel ini dimulai. Sitokinesis disebut juga dengan fase pertumbuhan atau fase pemisahan. Pemisahan sitoplasma, organel serta membran seluler. Fase pemisahan pada sitokinesis dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju tengah-tengah sel dan nantinya akan menghasilkan dua sel yang disebut dengan sel anak. Yang terakhir pada tahap telopase. Pada tahap telopase, kromosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle juga mulai menghilang. Namun memberan sel dan inti sel mulai terlihat di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kemudian, lama-kelamaan kromosom yang tadi akan mengalami penipisan dan menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian pada tahap akhir telopase, sitokinesis telah selesai, sel telah terbelah dan menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom diploid. Teman-teman, setelah semua terjadi, maka setelah kita lihat itulah yang disebut dengan pembelahan mitosis. Inilah peristiwa-peristiwanya. Sekian dari saya tentang pembelahan mitosis. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Oke. Apakah yang dimaksud dengan nukleolus? Nukleolus ialah inti sel, dan nukleolus itu ialah nama lain dari inti sel. Ada yang lain yang ingin bertanya? Coba jelaskan pengertian pembilang mitosis.